Halo Sobat Razer, Anda kembali bersama saya Brigita Zening dalam Hot Topic. Kali ini Hot Topic akan membahas perdagangan anak yang terjadi di Jawa Tengah. Untuk itu kita sudah terhubung dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Juhandani Raharjo. Selamat siang Bapak Juhandani. Selamat siang Mbak Ining. Salam sehat selalu Pak. Harus sehat selalu. Ya Bapak, ini terkait dengan kasus perdagangan anak di bawah umur. Bagaimana awal mula pengungkapan kasus ini Pak? Terima kasih. Tentang pengungkapan kasus perdagangan anak yang beberapa hari yang lalu diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ini memang berawal dari kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian, yaitu dengan menginfokan adanya beberapa praktek-praktek perdagangan anak di suatu tempat hiburan. Setelah kita laksanakan penyelidikan dan kita dapatkan, langsung kita berikan penindakan, yaitu dengan upaya-upaya di TKP kita ambil para pelakunya dan korbannya untuk kita amankan. Selanjutnya kita laksanakan penyidikan. Itu Mbak Yeni. Apa sih Pak modusnya dari perdagangan anak ini Pak? Kalau dilihat dari modusnya, memang kita lihat di situ ada beberapa hal yang kita dapatkan terkait dengan pengungkapan yang kemarin, yaitu pertama dengan merubah KTP, memalsukan identitas, kemudian setelah itu dipekerjakan di tempat hiburan, bahkan menjurus kepada hal-hal yang kita sering disebut BO, di booking out. Untuk lebih lanjut memang sedang kita dalami sejauh mana yang dilaksanakan setelah dilaksanakan booking out dari tempat hiburan tersebut. Pak, ini seberapa sering sih Pak kasus perdagangan anak terjadi ini Pak? Kalau seberapa sering, mungkin kami dari tahun 2021 ini Polda Jawa Tengah dan jajaran sudah menangani sekitar 6 perkara. 6 perkara yang sekarang itu berlangsung, baik itu di satuan wilayah maupun yang di Polda. Untuk yang di Polda saat ini baru 1 kasus ini saja yang sedang kita tangani. Itu Mbak Yeni. Bagaimana nantinya pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dalam kasus perdagangan anak ini Pak? Bagaimana? Ya tentu saja kita akan melihat sejauh mana kita mengontrol tempat-tempat yang dimungkinkan terjadi suatu tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan anak. Memang saat ini dengan keterbatasan personil, kita juga melaksanakan upaya-upaya peningkatan personil, yaitu khususnya dalam penyelidikan. Karena Direktorat Reserse Kriminal Umum, kalau kita melihat, fungsi yang membidangi tentang perdagangan anak ini sangat terbatas personilnya. Namun dengan keterbatasan ini tidak menjadi masalah bagi kami, karena kami akan mengedepankan satuan wilayah untuk terus melaksanakan pengawasan berbagai sektor yang menjadi tempat terjadinya perdagangan anak atau perdagangan orang. Itu Mbak Yeni. Pak, ini potensi perdagangan anak di Jawa Tengah khususnya Pak. Lalu bagaimana dengan treatment dari korban sendiri Pak? Dari treatment tentu saja kita akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Kira-kira setelah ini akan mengatasinya seperti apa? Nah, tentu saja ini akan sering kita duduk bersama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Mungkin itu sementara yang bisa kita laksanakan, dan hal ini akan terus kita laksanakan seperti halnya yang saat ini kita ada unit khusus, yaitu unit PPA yang menangani perkara ini, bahkan sampai satuan wilayah di terkecil di tingkat polsek pun akan kita kedepankan. Itu Pak ini. Tindakan preventif apa Pak yang telah antisipasi dari pihak kepolisian? Kalau kami berbicara preventif, tentu saja kami juga di samping melaksanakan kegiatan penyuluhan yang mengedepankan fungsi BIMAS,
Kita juga mengedepankan fungsi Babin Kamtibmas di satuan wilayah, khususnya kan di daerah-daerah tentu saja ada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun di samping itu kita juga terus berkoordinasi dengan satuan wilayah lainnya, karena kalau kita lihat dari korban yang ada kemarin, yang kita dapatkan berasal dari wilayah hukum di luar wilayah Jawa Tengah. Tentu saja ini yang akan terus kita laksanakan, berkoordinasi di mana tempat-tempat yang sering menjadi tempat asal para korban. Kalau kemarin kita contohkan yaitu di Polda Jabar. Kami juga langsung berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar untuk membantu kami terutama dalam penyaluran, rekrutmen yang dilakukan oleh para pelaku ini agar bisa ditekan karena melihat posisinya juga di wilayah di luar Jawa Tengah. Itu Mbak Nik. Bapak tadi dikatakan bahwa korban yang terbaru kemarin kan juga berasal dari luar Jawa Tengah. Nah, ini pintu-pintu masuknya itu sebenarnya dari mana aja sih, Pak? Kalau kita berbicara pintu-pintu saat ini yang didapatkan adalah dengan upaya rekrutmen, di mana kalau kita melihat tempatnya daerah Jawa Barat yang kami dapatkan saat ini adalah daerah berdasarkan perkara yang sedang kita tangani itu ada dari Bandung, Cirebon, kemudian dari beberapa daerah di wilayah Jawa Barat. Karena ini mungkin melihat juga kan dengan TKP tempat kejadian itu sangat dekat dengan wilayah Jawa Barat. Itu Mbak. Tapi potensi untuk masuknya kembali perdagangan anak ini, apakah ada tindakan preventifnya juga, Pak? Kalau kita kembali lagi, kalau masalah berbicara tindakan preventif lainnya, upaya-upaya yang kita laksanakan juga kita terus melaksanakan upaya deteksi. Kalau memang nanti ada jalur-jalur yang memang kita dapatkan, tentu saja upaya-upayanya adalah upaya represif, ya, upaya represif, yaitu dengan penegakan hukum, gitu Mbak Eni. Pak, kembali ke kasus terbaru ini Pak yang di Tegal. Ada berapa tersangka sih Pak yang ditetapkan Pak? Apakah nantinya mungkin akan dikembangkan lebih lanjut? Untuk saat ini berdasarkan penyelidikan maupun penyidikan kita mendapatkan 3 orang tersangka, di mana perannya ada yang sebagai mami, kemudian ada yang menyiapkan tempat, kemudian ada juga yang melaksanakan rekrutmen. Rekrutmen itu dia melaksanakan mencari korban yang kita dapatkan saat ini adalah mencari korban di Jawa Barat, kemudian ditawarkan ke tempat hiburan yang kemarin kita laksanakan penindakan. Sementara itu yang kita dapatkan 3 tersangka. Untuk lebih lanjut, tentu saja kita akan melaksanakan penyelidikan. Kalau memang nanti ada keterkaitan yang lainnya, ya, tidak ada pandang bulu, akan kita laksanakan penegakan hukum. Gitu, Pak, ini apakah ada kaitannya keterlibatan dengan orang tua, Pak? Kalau berkaitan dengan keterlibatan orang tua, sementara ini belum kita dapatkan. Hanya memang dari hasil penyidikan yang kita dapatkan, ini akibat juga kurang perhatiannya orang tua. Ini menjadi sebuah masalah. Kemudian korban ini juga merupakan korban akibat broken home, sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan kehidupan hedonis saat ini, mencari jalan singkat, ditawari, kemudian yang bersangkutan bersedia melaksanakan pekerjaan ini. Gitu, Mbak. Pak, ini adakah sosialisasi khususnya untuk para orang tua dan remaja agar terhindar dari hal-hal seperti perdagangan anak ini, Pak? Kalau sosialisasi itu sebetulnya juga sudah berjalan. Mungkin ada beberapa lembaga sosial masyarakat juga sudah berjalan, kemudian dari kepolisian juga sudah melaksanakan sesuai bidang tugasnya. Kemudian stakeholder yang bertanggung jawab itu juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Bahkan kalau kita
berbicara, banyak lembaga-lembaga sosial di masyarakat yang sudah melaksanakan upaya semacam ini. Kami contohkan sebelum kami dinas di Polda Jateng, yaitu di Polda Bali, itu sangat banyak LSM yang melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat yang intinya mencegah ataupun melaksanakan upaya-upaya preventif agar tidak terjadinya kasus-kasus serupa. Mbak Wening. Pak, ini kan kasus perdagangan anak ini kebanyakan korbannya remaja ini, Pak, yang kasus terbaru ini. Betul ya, Pak? Bagaimana caranya menumbuhkan dalam diri remaja agar tidak terjerumus dalam kehidupan perdagangan orang seperti itu? Memang benar, kalau kasus yang terakhir kita tangani itu korbannya adalah anak di bawah 18 tahun, yaitu 17 tahun 2 orang, kemudian yang usia 13 tahun ke 14 tahun itu 1 orang. Memang kalau kita lihat lebih lanjut, mungkin kita juga dasar-dasar pendidikan yang ada tentu saja harus ikut serta dalam lembaga pendidikan agar turut serta juga memperlihatkan ataupun memberikan doktrin-doktrin pendidikan sehingga pada saatnya remaja kita tidak terikut-ikut dengan budaya yang mungkin kurang tepat dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Emi. Pak, tadi terkait dengan kasus perdagangan anak di Jawa Tengah, tadi disebutkan ada 6 kasus perdagangan anak. Nah, secara garis besar, Pak, bagaimana ciri perdagangan anak itu? Apakah itu menyasar remaja ataupun anak-anak kecil yang dipekerjakan seperti itu, Pak? Kalau rata-rata yang kita dapatkan saat ini dari 6 kasus yang ada, itu rata-rata dipekerjakan di tempat-tempat hiburan yang kita dapatkan. Karena saat ini yang kita mudah dan bisa terlihat langsung adalah di tempat-tempat hiburan seperti yang kemarin kita lakukan penindakan, itu terlihat di tempat seperti itu mungkin lebih menjanjikan. Ini yang menjadi sorotan kami tentang perdagangan anak sering terjadi. Namun kalau di tempat-tempat lain seperti dipekerjakan di tempat-tempat di luar tempat hiburan saat ini belum kita dapatkan. Itu Mbak Ani. Lalu bagaimana controlling dari pihak kepolisian, Pak, akan kasus berkaca dari kasus perdagangan anak kemarin? Kalau kita berbicara tentang bagaimana dari pihak kepolisian, tentu saja seperti program-program yang dilaksanakan oleh kepolisian saat ini, dengan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, itu juga tetap menyasar juga ke tempat-tempat hiburan, sering kita kontrol, sering kita patroli, dan bahkan para pengusaha tempat hiburan juga selalu kita warning untuk tidak melakukan hal-hal serupa. Dan ini juga dengan pengungkapan ini juga saya sampaikan juga menjadi kita harapkan bisa menjadi efek jerah agar tidak diikuti oleh pengusaha-pengusaha hiburan lainnya. Itu Mbak Waning. Pak, ancaman pidananya berapa ya Pak untuk kasus perdagangan anak ini Pak? Ancaman pidana yang saat ini mungkin bisa kita terapkan terkait dengan kasus ini adalah ancaman sekitar 8 tahun, Mbak. Gitu. Dan ini ancaman yang cukup serius. Nah, oleh karenanya kita lakukan tindakan berupa penahanan secara subjektivitas bahwa ini memenuhi syarat untuk dilaksanakan penahanan, gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Juhandani Raharjo atas waktunya dalam talk show Hot Topics tentang perdagangan anak kali ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Kita sudah terhubung dengan Kak Seto Mulyadi. Halo, selamat siang Kak Seto Mulyadi, salam sehat. Ya, salam sehat juga Mbak Zening. Selamat siang.
Kak Seto ini menanggapi tentang perdagangan anak yang terjadi di daerah. Kemarin di Tegal ditemukan kasus perdagangan anak di bawah umur untuk menjadi LC di suatu tempat karaokean. Nah, ini bagaimana dari sisi psikologis anak menanggapi hal tersebut? Ya, pertama tentu kami sangat menyesalkan. Kami sangat terpukul, sedih juga karena ini kan semacam fenomena gunung es ya. Ya. Apalagi di saat pandemi ini, kekerasan terhadap anak, penelantaran ataupun eksploitasi, termasuk perdagangan anak itu juga sangat marak. Mhm. Hanya kadang-kadang itu tidak terungkap karena kadang-kadang kurang adanya laporan dari masyarakat. Mhm. Jadi kami apresiasi dalam kasus yang di Tegal ini, itu juga polisi mendapatkan laporan dari masyarakat sehingga Mhm. segera bertindak ya. Karena memang harus dikampanyekan bahwa melindungi anak perlu orang sekampung. Mhm. Kita perlu semua, dan itu bukan hanya tugas dari polisi, tugas dari pemerintah, tapi juga tugas dari masyarakat, Mhm. juga tugas dari orang tua juga. Mhm. Ya, bahkan kalau orang tua sampai melakukan pembiaran, maka orang tua pun bisa terkena sanksi pidana. Mhm. Itu jadi mungkin langkah-langkah preventif yang selalu kami serukan juga kepada masyarakat. Misalnya kalau apa-apa melapor ke KPAI, nah kadang-kadang terlalu jauh. Di Mhm. daerah memang ada KPAID misalnya, tapi alangkah baiknya kalau juga dibentuk semacam lembaga perlindungan anak di tingkat paling bawah ya, paling dekat dengan warga, Mhm. yaitu di dalam lembaga RT dan RW. Mhm. Jadi RT ini kan ada kepengurusannya kan, ada Mhm. ketua RT, sekretaris RT, lalu ada seksi-seksi. Biasanya yang terjadi adalah seksi keamanan, seksi kebersihan, seksi acara. Nah, mohon ditambah satu seksi lagi, yaitu seksi perlindungan anak. Nah, ini kami sudah mengkampanyekan ini sejak 10 tahun yang lalu, sudah terbentuk di Tangerang Selatan. Mhm. Bahkan dapat rekor muri kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Sehingga warga cepat sekali melapor. Dan kemudian juga ada kampanye-kampanye sebagai langkah preventif kepada para warga agar peduli pada keamanan dan perlindungan anak dari berbagai bahaya-bahaya kekerasan Mhm. tadi. Mhm. Kedua adalah kota Kabupaten Banyuwangi. Ketiga yang kami catat di Kabupaten Bengkulu Utara. Keempat adalah Kabupaten Bekasi. Nah, Mhm. mudah-mudahan berikutnya ya ada Solo juga ada dan Mhm. sebagainya. Jadi bahwa warga perlu dilibatkan sehingga Mhm. berani melapor karena ada wadahnya dan ada jalurnya atau Mhm. channelnya dengan sangat mudah. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan sebagai langkah di saat musim pandemi ini, di Mhm. mana kekerasan, penelantaran, dan tadi perdagangan anak segala macam itu marak, tetapi ya seperti fenomena gunung es yang tidak semuanya bisa terungkap. Mhm. Begitu. Jadi Kak Seto, sebenarnya faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi perdagangan anak ini? Kenapa bisa menyebabkan perdagangan ini tuh masih ada di daerah-daerah dan kebanyakan tidak kelihatan? Iya, itu tadi karena kadang-kadang masalah ekonomi sebagai salah satu faktor utama ya. Mohon maaf. Jadi mungkin bujuk rayu, Mhm. tawaran, cuma begini sebagai Mhm. pemandu lagu nggak apa-apa kok. Nanti apa gajinya besar, pendapatnya besar. Nah, bisa buat beli handphone, kan nanti handphone penting juga untuk belajar daring dan sebagainya. Mhm. Jadi bujuk rayu ini yang kadang-kadang tidak apa ya, tidak terlalu diperhatikan bagi anak-anak remaja yang memang sedang mencari identitas begitu. Apalagi ya itu kadang-kadang masalah ekonomi, jadi untuk meminta orang tua susah. Nah, ini seolah-olah sudah bisa menghasilkan sendiri. Nah, memang kelihatannya memang hanya sebagai pemandu lagu sudah. Tapi itu tadi ada hal lain, bujuk Mhm. rayu, sehingga mungkin melakukan suatu aktivitas di luar tempat bekerjanya tadi. Mhm. Nah, dalam hal ini mohon juga apapun juga perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur itu juga mendapatkan pemantauan baik dari pemerintah sendiri, mungkin Satpol PP yang keliling melihat loh ini kok ada anak umur berapa, dicek Mhm. KTP-nya, walaupun itu terkesan juga ada pemalsuan KTP ya, Oh, iya. tapi mungkin bisa dicek ke tempat wilayahnya, kerjanya dan sebagainya. Jadi
Dalam hal ini hanya dengan kepedulian bersama, bergandeng tangan dan merapatkan barisan para pemangku perlindungan anak, maka perdagangan anak juga semakin bisa ditekan jumlahnya. Begitu. Ini kasih tahu bagaimana agar orang tua dan anak ini bisa terhindar dari buai iming-iming yang ditawarkan agar terhindar dari perdagangan anak ini. Iya, itu tadi. Kalau misalnya anak selalu juga mendapatkan suasana yang sejuk di dalam keluarga. Jadi orang tua tidak marah-marah, tidak uring-uringan. Ya, kadang-kadang kan konflik antara orang tua dengan para remaja ini cukup tinggi karena remaja memang sedang dalam masa-masa membara ya, sehingga mudah menentang dan sebagainya. Tapi kalau dengan cara yang tepat ya, akhirnya remaja juga akan merasa lebih nyaman di dalam keluarga dan juga dibiasakan rajin berkomunikasi. Misalnya ada semacam acara-acara entah namanya rapat keluarga atau ngobrol bareng dalam keluarga, mungkin sambil lesehan dan sebagainya, tidak dalam suasana formal. Nah, anak akhirnya merasa ternyata nyaman di dalam keluarga ini. Jadi kunci utama memang di tangan orang tua ya, baik ayah maupun ibu. Jangan mudah emosi, jangan mudah tersinggung dan sebagainya menghadapi putra-putri remaja yang memang sedang penuh gejolak ini. Jadi dalam hal ini juga pemantauan dari RT dan RW terhadap keluarga-keluarga. Misalnya loh, ibu, kok waktu itu siapa ini yang ini kan ada yang dari Bandung dan dari Cimahi kalau tidak salah remajanya ini. Nah di sana juga mohon dikontrol juga. Ini pada kemana ini? Kerja apa? Kan ini masih remaja. Kan harusnya sekolah kan dan sebagainya. Jadi dengan saling memantau, saling mengingatkan, itu saya kira bagian dari upaya yang harus ditumbuhkan dari masyarakat sehingga langkah-langkah perlindungan anak juga semakin bisa lebih ketat lagi. Begitu. Jadi memang peran dari orang tua, lingkungan, serta pemerintah ini sangat erat begitu kaitannya dengan kasus perdagangan anak ini untuk menghindari, khususnya untuk menghindari kasus perdagangan anak ini. Begitu Kak Seto? Iya, betul Mbak Zening. Demikian saya kira. Lalu bagaimanakah cara menciptakan lingkungan yang seperti itu Kak Seto di masyarakat? Umumnya kan seperti grassroots seperti itu. Ya, mungkin tadi pemberdayaan lembaga RT tadi, para ketua RT mohon ada bimbingan juga dari lurahnya dari camatnya, camat mungkin dari bupati atau wali kota dan sebagainya, untuk ya semacam menciptakan, kita tidak bicara solo yang layak anak, tapi juga dari RT RW yang layak anak juga, keluarga yang layak anak juga. Mungkin ada semacam penghargaan ya, keluarga yang rukun, yang damai, yang penuh komunikasi dan sebagainya. Itu dimulai dari titik-titik yang paling awal, yaitu keluarga dan lingkungan rukun tetangga dan rukun warga. Namanya rukun tetangga ya, mohon saling rukun, saling peduli dan saling mengingatkan. Jangan sampai rukun tetangga tapi nggak rukun dan lebih asik dengan berkomunikasi yang jauh-jauh hanya melalui gadget dan sebagainya. Nah ini mohon digalakkan kembali. Mungkin ada, kalau sekarang ya ada Zoom meeting misalnya, Zoom meeting yang paling dekat dulu saja, tetangga kiri kanan, mungkin sementara saling menjaga, tidak bertatap muka, tapi dengan Zoom meeting misalnya, Zoom meeting RT 1, Zoom meeting RT 2, nanti Zoom meeting RW 12, di mana ada RT 1, RT 2 dan sebagainya. Jadi kekompakan warga ini harus dibangun kan. Kita akan terkenal sebagai masyarakat yang gotong royong. Jadi masalah ini pun juga harus bersama-sama bergotong royong. Begitu. Tapi bagaimana cara menumbuhkan kesadaran terhadap layak anak ini, Kak Seto? Dalam pribadi masing-masing khususnya. Selalu ada pertemuan-pertemuan warga, walaupun kalau biasa sebelum pandemi yang pertemuan yang tatap muka, kalau tidak RT mengkoordinasi pertemuan warga melalui media virtual. Nah diingatkan, ibu bapak sekarang sudah ada undang-undang loh ini, undang-undang ini namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau ada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, apa sanksi pidananya? Orang tua yang melakukan pembiaran atau penelantaran anak, apa sanksi pidananya? Nah, penelantaran ini termasuk pembiaran terhadap berbagai gerak anak yang tidak diketahui, sampai tahu-tahu sudah bekerja di
kota yang jauh segala macam ini kan tidak bisa dibenarkan. Itu. Jadi pertanyaannya loh, kemana RT-nya, kemana RW-nya dan seterusnya. Jadi ini perlu pemberdayaan RT dan RW sebagai suatu organisasi dalam masyarakat yang paling akrab, dan saudara terdekat adalah justru tetangga kiri kanan. Jangan saudara terdekat yang tinggal di Solo itu ada yang di Surabaya, ada yang di Aceh, ada yang di Papua mungkin begitu. Tapi yang kiri kanan itu juga saudara terdekat sebetulnya yang bisa saling membantu, mengingatkan, menyadarkan, mencegah dan seterusnya. Terus ini terkait dengan korban perdagangan anak ini, bantuan dari sisi psikologis anak itu nantinya akan seperti apa sih Kak Seto? Iya, memang harus ada treatment psikologis. Artinya sebuah luka kalau tidak diobati juga akan menimbulkan cacat ya. Nah, ini kan luka jiwa kan. Luka jiwa ini akan terbawa sampai dewasa nanti kalau tidak mendapatkan semacam terapi. Jadi dalam hal ini ya dinas kesehatan setempat melalui psikolog atau psikiater untuk melakukan treatment psikologis agar anak ini kembali percaya diri dan kembali tetap berani menatap masa depannya dan percaya masa depannya masih indah. Begitu, bahwa ada namanya mungkin kecelakaan, musibah dan sebagainya, tapi tidak membuat dia akhirnya kemudian frustrasi, bahkan depresi. Nah, ini tentu akan sangat merugikan perkembangan jiwa dari anak-anak yang masih remaja tadi, begitu. Baik, lagi di usia remaja ini Kak Seto, kan usia remaja itu kan istilahnya lagi mencari jati diri. Nah, bagaimana agar remaja ini tetap lurus di jalan yang benar, tidak terjerumus hal-hal seperti perdagangan anak yang telah terjadi? Ya, tentu pertama harus juga ada keteladanan. Keteladanan dari orang tua, keteladanan dari pimpinan lembaga, keteladanan dari ketua RT, ketua RW, lurah, sampai kepada pimpinan bupati, wali kota dan sebagainya. Keteladanan dalam bagaimana membangun keluarga yang harmonis, yang kompak, yang bahagia, yang penuh rasa syukur dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dikampanyekan sehingga anak-anak nomor satu di bawah kontrol dari keluarga, dan kemudian juga pemantauan dari warga sekelilingnya. Kalau mendengar warga ada tetangga sebelah sudah tahu anak ini biasanya di rumah, loh kayak ini yang remaja ini kok tiba-tiba tidak ada di rumah. Nah, tanyakan, lalu lapor kepada ketua RT, atau kalau sudah ada seksi perlindungan anak ya ketua seksi perlindungan anak dari RT setempat tadi. Nah, kalau perlu ya lapor polisi. Apakah anak ini kabur, apakah anak ini hilang, apakah anak ini bekerja tapi di luar pemantauan orang tua dan sebagainya. Begitu. Baik, terima kasih Kak Seto atas waktunya dalam talk show Hot Topics kali ini. Baik, terima kasih Mbak Zining. Selalu Kak Seto. Selamat bertugas juga dan tetap semangat. Tetap semangat Kak Seto. Demikian perbincangan kami dengan Kak Seto, pemerhati dan psikolog anak. Terus perbaharui informasi Anda di solotrust.com. Saya Brigita Zening, sampai jumpa.